Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin minggu lalu Anda sudah belajar mengenai analisis kualitatif. Nah, hari ini kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan lanjutkan belajar mengenai analisis butir soal yang kuantitatif. Nah, jadi kalau untuk yang kualitatif, kita kemarin menganalisis dari konstruksi soalnya ya. Jadi mulai dari materi, kemudian struktur dan juga bahasanya. Nah, untuk analisis kuantitatif ini, kita akan menganalisis pakai rumus. Nah, ini agak menantang ya ini untuk teman-teman yang mungkin dari kemarin mungkin bosan membaca teori. Nah, hari ini kita ada sedikit tantangan nih untuk teman-teman semuanya karena kita akan analisis kuantitatif, kita akan belajar menghitung. Nah, menghitung mengenai tingkat kesukaran, daya pembeda dan juga penyebaran pilihan jawaban. Nah, konsepnya dulu ya, apa sih sebenarnya analisis kuantitatif gitu. Jadi analisis kuantitatif ini merupakan penelaahan soal secara kuantitatif. Nah, maksudnya ini adalah penelaahan butir soal didasarkan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Nah, jadi ini yang membedakan dengan yang kuantitatif itu begini teman-teman. Kalau yang kualitatif kemarin itu kan Anda menganalisisnya langsung dari soal ya. Jadi soal yang sudah Anda buat itu bisa langsung dibuat analisis secara kualitatif. Tapi kalau analisis secara kuantitatif ini soal-soal yang kemarin sudah Anda buat itu harus diuji cobakan dulu kepada siswa. Diuji cobakan itu dengan cara apa? Dikerjakan oleh siswa. Kemudian hasil pengerjaan itu ya itu kemudian dijadikan sebagai data empirik. Ya, data empiriknya itu berupa apa? Berupa perolehan jawaban dari anak-anak yang diuji cobakan tadi, dari soal yang sudah dibuat gitu. Nah, kemudian kita akan menghitung ya, kita akan menghitung daya pembeda dan juga tingkat kesukaran dari hasil jawaban siswa. Ya, sampai di sini konsepnya paham terlebih dahulu ya. Jadi kalau kualitatif itu kita bisa langsung analisis dari soalnya, tapi kalau kuantitatif ini kita harus menguji cobakan terlebih dahulu. Jadi dari soal yang sudah kita buat, kita rancang, kita minta untuk dikerjakan dulu, dijadikan sebagai bahan uji coba. Baru kemudian distribusi jawaban siswa itu dijadikan sebagai data untuk mengetahui ya tingkat kesukaran dan juga daya pembeda. Nah, analisis kuantitatif itu ada yang sifatnya klasik dan juga modern ya. Nah, yang kita pelajari ini yang klasik. Nanti untuk yang modern akan dipelajari dalam mata kuliah statistik begitu. Nah, untuk yang klasik ini nanti kita akan menelaah dari 3 segi ya. Jadi yang pertama adalah tingkat kesukaran atau disingkatnya TK. Jadi kalau misalnya Anda masih ingat ya, ketika anda dulu membuat kartu soal, kan ada beberapa teman yang menanyakan, Bu itu di kotak bagian bawah itu ada TK, DP itu maksudnya apa? Nah ini ya teman-teman, ini maksudnya adalah ini. TK itu ke tingkat kesukaran, DP itu adalah daya pembeda gitu ya. Kemudian ada yang A, B, C, D seperti itu kan. Nah itu maksudnya adalah jumlah anak yang menjawab A itu ada berapa, jumlah anak yang menjawab B itu berapa, jumlah anak yang menjawab C itu berapa. Nah, itu nanti digunakan untuk apa? Untuk menghitung ya. Itu dijadikan sebagai data. Begitu ya, teman-teman. Baik. Yang pertama kita akan belajar mengenai bagaimana sih menghitung tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini kita singkat dengan TK. Nah, tingkat kesukaran ini merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Jadi, ketika nanti Anda menghitung tingkat kesukaran, kita bisa mengetahui data apakah soal yang Anda buat itu tergolong soal yang mudah, tergolong soal yang sukar, atau soal yang sedang, seperti itu. Nah,
indeksnya itu biasanya besar berkisar 0 sampai dengan 1. Semakin besar indeksnya, berarti semakin mudah gitu ya. Jadi kalau mendekati 1 itu berarti soalnya dikatakan mudah. Kalau mendekati 0 artinya itu semakin sulit begitu. Nah, proporsi soal yang baik dalam sebuah paket soal itu adalah proporsinya 25% soal itu tergolong mudah, 25 soal tergolong sukar, dan 50% itu sedang. Begitu ya. Jadi proporsinya yang ideal dalam sebuah paket soal ya itu adalah 25% sulit atau sukar, 25% mudah, dan 50% itu sedang gitu. Kalau misalnya belum seperti itu, apakah sudah dianggap sesuai, Bu? Belum ya, nanti bisa dievaluasi lagi dan direvisi tingkat kesukarannya. Nah, rumusnya ini begini ya teman-teman, untuk yang rumus atas, kotak yang atas, yang paling atas sendiri, yang ini untuk mengetahui tingkat kesukaran soal pilihan ganda. Nah, kalau yang bawah, 2 ini ya, itu untuk mengukur tingkat kesukaran soal uraian. Jadi tingkat kesukaran ini diperoleh melalui nanti menjawabnya itu kita menghitungnya itu per nomor soal ya. Jadi soal nomor 1, si A menjawab benar, si B menjawab salah, si C menjawab benar, D benar, E salah gitu ya. Nanti untuk mengetahui tingkat kesukaran soal nomor 1 itu caranya bagaimana? Kita lihat distribusi jawaban anak yang khusus soal nomor 1. Yang menjawab benar itu ada berapa siswa? Gitu ya. Jadi misalnya dari 50 anak yang menjawab benar itu ada 40. Nah, kemudian dibagi jumlah siswa yang mengikuti tes dibagi 50, jawabannya berapa? Begitu. Nah, untuk praktik contoh pengerjaan rumus nanti saya sajikan dalam video yang berbeda ya. Nanti akan saya berikan contoh tapi dalam video yang berbeda. Nanti silakan diakses kembali. Nah, hasil perhitungannya tadi kalau misalnya sudah dapat rumus ini, sudah dapat hasilnya gitu ya. Kita klasifikasikan. Kalau hasilnya 0 sampai dengan 0,3 artinya tergolong sukar. Ya. Kalau 0,31 sampai dengan 0,7 itu tergolong sedang. Kalau 0,71 sampai dengan 1 itu tergolong mudah. Nah, kalau misalnya tadi proporsi soalnya belum mencapai 25% sukar, 25% mudah, dan 50% sedang, nanti bisa dievaluasi lagi dan direvisi soalnya. Gitu ya. Nah, kenapa sih Bu kita harus menghitung tingkat kesukaran? Fungsinya untuk apa gitu ya? Jadi di sini ada dua sudut pandang ya, fungsi dari guru dan juga bagi pengujian dan juga pengajaran. Yang pertama ya, ini kegunaan bagi guru sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Nah, jadi kalau misalnya sebuah soal ini kok kayaknya nganu ya, banyak anak yang nggak bisa ngerjain nih, ini kok sukar banget gitu ya. Berarti banyak anak yang tidak bisa, banyak anak yang mungkin merasa kesulitan. Oh, yang merasa anak kesulitan itu nanti bisa diadakan pengayaan atau pembelajaran ulang. Kemudian memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Jadi misalnya, loh, kok paket soal saya itu kok banyak banget sih kesukarannya gitu. Sukarnya misalnya lebih dari 50%. Nah, ini curiganya gitu ya, apakah kurikulumnya ketinggian, materinya terlalu banyak, atau soalnya yang salah begitu ya. Jadi ketika anak itu menjawab itu tidak semata-mata benar atau salah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, ini kegunaan bagi pengujian dan pengajaran ini hampir sama ya. Yang pertama, pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang. Jadi kalau misalnya, oh ini kok terlalu sulit untuk anak, misalnya anak kok sering tidak bisa mengerjakan di bagian ini, materi ini, ya berarti diajarkan ulang. Gitu. Kemudian, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah. Apakah penyampaian materi terlalu luas, terlalu banyak, dan terlalu berat, ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kemudian memberi masukan pada siswa ya, apakah siswa itu sudah paham materi atau belum. Kemudian
tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias. Misalnya kok satu kelas pada materi ini kok anak satu kelas tidak ada yang bisa mengerjakan, salah semua. Nah, ini apakah soalnya yang salah gitu ya atau materi yang memang belum paham gitu. Gitu ya. Jadi bias merakit tes yang memiliki ketepatan data soal. Jadi nanti kalau misalnya sudah dianalisis ketika kita membuat paket soal, betul-betul paket soal tersebut valid gitu ya. Datanya sudah tepat. Nah, tingkat kesukaran butir soal ini juga dapat digunakan untuk memprediksi itu ya, maksudnya memprediksi alat ukur itu sendiri. Jadi soal itu dan juga kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan guru. Nah, kalau misalnya ya hasil perhitungan satu butir soal itu tergolong mudah, nah ini prediksinya bisa seperti ini ya. Bisa jadi pengecohnya itu tidak berfungsi, ya pengecoh pilihan ABCD-nya itu ya tidak berfungsi, atau sebagian besar siswa menjawab memang sudah paham materi ditanyakan. Gitu. Jadi nanti saling mengevaluasi, oh memang ini materinya mudah kok, gitu. Jadi memang anak bisa mengerjakan semuanya, hampir semuanya benar, gitu. Atau apakah tidak berfungsi tadi pengecohnya. Nah, kalau misalnya butir soal tergolong sukar, nah prediksinya gitu bisa jadi yang pertama, oh mungkin kunci jawabannya salah gitu ya, mungkin. Kalau misalnya satu kelas itu kok salah semua gitu. Atau butir soal itu memiliki dua atau lebih jawaban yang benar. Tuh, bisa jadi. Atau materi yang ditanyakan belum diajarkan atau belum tuntas pembelajarannya sehingga anak tidak bisa mengerjakan. Artinya ini ya kompetensi belum dikuasai oleh si anak. Atau materi yang diukur tidak cocok ditanyakan dengan bentuk soal yang diberikan. Oh misalnya ini kan harusnya menggunakan soal uraian nih, mau ditanyakan pakai pilihan ganda tidak tepat. Atau ini harusnya pilihan ganda, kalau ditanyakan uraian tidak tepat gitu ya. Atau ini yang terakhir, pernyataan atau kalimat soal terlalu kompleks dan panjang, sehingga anak bingung gitu ya. Baik, kemudian yang kedua adalah daya pembeda, kita singkat DP ya. Daya pembeda ini adalah kemampuan sebuah soal untuk dapat membedakan mana siswa yang sudah paham dan mana siswa yang belum paham. Jadi dari soal tersebut kita bisa tahu, oh A, B, C, D, E, oh mereka itu sudah paham materi. D, E, F, G, H, I, J, oh mereka itu yang belum paham materi gitu ya. Jadi ketika kita menghitung DP ini, kita bisa mengetahui mana anak yang betul-betul sudah memahami materi dan mana anak yang sama sekali belum paham materi atau yang baru memahami sedikit. Nah, kita bisa mengetahui dari penghitungan daya pembeda. Manfaatnya yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal tersebut termasuk soal yang baik, soal yang direvisi, atau soal yang ditolak. Kita bisa tahu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi. Nah, apabila sebuah soal tidak dapat membedakan ya kemampuan siswa itu, maka bisa jadi ya soal tersebut memiliki beberapa kemungkinan ya. Jadi yang pertama bisa jadi kunci jawabannya tidak tepat ya, atau butir soal itu memiliki dua atau lebih kunci jawaban yang benar, atau kompetensi yang diukur itu tidak jelas, atau pengecohnya tidak berfungsi, atau materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak-nebak ya. Jadi dia tidak betul-betul memahami materi, hanya menjawab dengan cara menebak-nebak saja. Atau sebagian besar siswa yang memahami materi berpikir ada yang salah dalam butir soalnya gitu. Nah, untuk indeks daya pembeda ini antara min 1 sampai dengan 1 ya. Makin tinggi daya pembedanya itu makin baik soal tersebut. Jika daya pembedanya sampai dengan 0 ataupun negatif, berarti banyak
kelompok bawah yang tidak memahami materi. Nah, ini kalau misalnya indeksnya 0,4 sampai dengan 1, maka soal tersebut diterima baik, tidak perlu revisi, begitu ya. Kalau 0,3 sampai 0,39 berarti soal diterima, tetapi ada yang perlu diperbaiki, gitu ya. Ada yang perlu diperbaiki. Apa yang perlu diperbaiki? Lihat analisis dari kualitatifnya. Kalau hasilnya 0,2 sampai dengan 0,29, maka harus diperbaiki ya. Soal tersebut bisa diterima tapi harus diperbaiki ya. Kalau 0,19 sampai dengan 0, soal tidak dipakai. Nah, ini aja ya, 0 aja soal tersebut dibuang, artinya tidak boleh dipakai. Apalagi kalau minus ya, itu semakin bahwa soal ini tidak sama sekali tidak bisa dipakai ya, tidak bisa diperbaiki juga gitu. Nah, ini untuk rumusnya ya. DP dan pembeda, BA min BB dibagi setengah N. Atau 2 dalam kurung BA min BB dibagi N. Gitu. Sama saja. Nah, BA itu merupakan jumlah jawaban benar pada kelompok atas. BB itu merupakan jumlah jawaban benar pada kelompok bawah. Apa sih Bu kelompok atas dan kelompok bawah gitu ya. Jadi kelompok atas itu merupakan kelompok anak yang memiliki skor tertinggi. Gitu. Jadi misalnya begini, ada 50 anak di dalam sebuah kelas gitu. Dari total skor, misalnya 50 anak, ya tadi 50 anak, jumlah soal ada 40 soal. Jadi maksimal skornya kan berarti 40 ya kalau pilihan ganda ya. Nah, Anda setelah menganalisis distribusi jawaban siswa, kemudian diperoleh skor akhirnya mulai dari 0 sampai dengan 40 kan berarti jumlahnya. Nah, skor itu kemudian kita ranking dulu. Dari ranking 1 sampai dengan ranking 50 karena jumlah siswanya kan 50, ya kan? Nah, kemudian Anda tentukan kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu merupakan 10 siswa dengan jumlah skor tertinggi. Jadi bahasa gampangnya adalah dicari ranking 1 sampai 10-nya. Gitu ya. Nah, kelompok bawah itu adalah kelompok 10 siswa dengan skor terendah ya, ranking 49 sampai 50 begitu. Itu namanya kelompok bawah. Nah, yang tengah-tengah namanya kelompok tengah gitu ya. Kalau kelompok atas pokoknya 10 teratas, kelompok bawah berarti 10 terbawah. Nah, yang dihitung itu nanti jumlah jawaban benar dari kelompok atas saja. Jadi misalnya kita ingin menghitung daya pembeda soal nomor 1 ya. Cari soal nomor 1 yang 10 teratas tadi jumlah jawaban benarnya ada berapa. Terus 10 terbawah itu jumlah jawaban benarnya ada berapa. Baru dimasukkan ke dalam rumus. Kalau bingung nanti lihat contoh pengerjaan ini ya, contoh video yang lain nanti saya berikan praktiknya secara praktik bagaimana mempraktikkan ini rumusnya dalam video yang terpisah nanti biar Anda lebih paham, biar lebih mudah memahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyebaran distribusi jawaban. Nah, ini ya, jadi penyebaran distribusi jawaban ini gunanya adalah untuk ini ya, mengetahui pengecohnya itu berfungsi atau tidak gitu. Nah, sebuah pilihan jawaban itu dapat dikatakan berfungsi atau pengecohnya berfungsi itu apabila paling tidak dipilih oleh 5% peserta atau peserta tes atau siswa itu. Artinya apa? 5% itu ada yang salah itu minimal 5% gitu ya. Ada yang salah itu minimal 5% dari total keseluruhan yang mengerjakan. Kemudian lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi. Nah, 5% itu termasuk tadi kelompok bawah gitu loh ya. Jadi kalau misalnya sudah dipilih oleh 5% siswa yang kelompok bawah tadi, artinya pengecoh Anda itu berfungsi. Kalau belum, berarti cari pengecoh yang lain, begitu ya. Baik, nah untuk tugasnya, nanti untuk tugas ini silakan Anda, tugasnya individu saja ya. Jadi nanti saya akan melampirkan contoh distribusi jawaban siswa. Jadi Anda tidak perlu, kalau pada semester-semester sebelumnya itu biasanya ini ya, soal Anda itu yang sudah Anda buat paket soal Anda itu yang sudah dianalisis kualitatif itu sudah direvisi itu biasanya
dilemparkan dulu ke siswa, siswa diminta untuk mengerjakan, Anda buat distribusi jawaban siswanya, baru Anda hitung secara kuantitatif. Cuman kalau untuk saat ini, dalam masa pandemi seperti ini, kan tidak memungkinkan ya, saya takutnya nanti menyulitkan Anda semuanya. Jadi nanti saya akan memberikan langsung saja distribusi jawaban siswa, begitu. Nah, silahkan nanti Anda hitung ya. Untuk menghitung TK, itu soal nomor 1 sampai dengan nomor 10 saja, tingkat kesukaran nomor 1 sampai dengan nomor 10 dari 3 kabupaten. Jadi nanti ada 3 distribusi jawaban siswa ya, dari Purworejo, Temanggung, dan juga Magelang. Nanti masing-masing Anda hitung masing-masing tempat tersebut 10 soal untuk tingkat kesukaran. Tapi kalau dari pembeda, Anda harus itu tadi ya, menghitung ini dulu, kelompok atas dan kelompok bawahnya dulu, baru Anda analisis dari pembeda soal nomor 1 sampai dengan 10. Begitu ya teman-teman ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui grup atau forum diskusi di Elena. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.